Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid-darani amin ya rabbal alamin ya mubiqas sa'ilin. Masih membahas tentang syarat daripada sholat berjamaah. Di antaranya adalah berkumpulnya antara makmum dan imam dalam satu tempat. Kemudian apabila imam dan makmum berada di masjid, ya, disyaratkan di dalam berjamaah, ya, yang masih kategori daripada masjid, harimul masjid dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan, wa in zadat, dan apabila wa in zadat, goyah, wa in zadat walaupun melebihi, wa in zadat walaupun melebihi apa al-masafatu, perjalanan, jarak bainahuma antara imam dan makmum ala sulusu mi'ati dira'id, atas 300 dira'id, ya. Kalau itu masih di dalam masjid, walaupun jarak antara imam dan makmum ini melebihi 300 dira'id, maka jamaahnya tetap sah. 1 dira'id sama dengan 1 tangan, ya. Awif talafat, atau walaupun berbeda-beda. Yang kedua, awih talafat, atau walaupun berbeda-beda apa al-abaniyatu, bangunan-bangunan. Kalau memang masih di dalam masjid, walaupun berbeda di dalam bangunannya, masih tetap dikatakan di dalam masjid atau ijtima antara imam dengan makmum, walaupun bangunannya berbeda tetapi masih di dalam lingkungan masjid. Bi khilafi man, berbeda dengan orang, ya, yang sholat di binain, yang berada di bangunan, fihi, yang itu di dalam bina, bi khilafi man, berbeda dengan orang dibinain, yang di dalam bangunan, fihi, di dalam bina, la, yang hudu, yang tidak bisa terus atau menyambung, yang tidak bisa lewat apa babuhu, pintunya bina, ilaihi, menuju ilaihi, pada bina tersebut, ya, abaniyah tersebut, ya. Berbeda ketika seseorang berada di dalam bangunan, yang di dalam bangunan tersebut ini tidak ada jalan terus yang bisa menuju pada imam. Sumira, ya, bi'an sumira, dengan gambaran, ya, bi'an sumira, dengan gambaran dipaku atau ditutup apa bab, ya, dengan gambaran pintu tersebut ini betul-betul ditutup, tidak bisa dibuka sama sekali. Wa huwa taswiru li adamin nufud, gambaran dari tidak adanya melajunya makmum pada si imam atau menujunya makmum pada si imam. Wa inna ma sawwara bihi liyakhruja ma law ughliqa, ya, beliau menggambarkan dengan pintu yang dikunci secara paten, ini mengecualikan pada pintu yang hanya dikunci saja, ya, malau ughliqa fa innahu la yadurru. Sedangkan kalau pintunya hanya dikunci, yang sekiranya bisa dibuka itu tidak membahas, dalam artian tidak apa-apa, ya. Jadi kasusnya seperti ini, ada orang sholat di dalam bangunan, walaupun itu di dalam masjid bangunannya, tadi kan dikatakan tetap sah selama orang yang ada di bangunan itu bisa menuju kepada
imam. Nah, mengecualikan ketika orang tersebut berada di dalam bangunan, tetapi bangunan tersebut ini betul-betul rapat, ada pintu tapi pintunya sudah betul-betul ditutup permanen, dipaku, ya, dan lain sebagainya. Maka si makmum yang ada di dalam bangunan ini tidak akan mungkin bisa menuju kepada imam. Maka dalam kasus seperti itu, makmum tersebut yang sholat di dalam bangunan tersebut ini tidak sah sholatnya. Berbeda dengan bangunan yang ditutup dengan pintu yang dikunci. Kalau ditutup dengan pintu yang dikunci masih tetap sah karena dia bisa bisa dengan membuka pintu. Ini maksudnya. Ya, wa inna ma sawwaru bihi liyakhruja ma law ughliqa. Ini menggambarkan pada pintu yang dipaku, ya, tujuannya agar mengeluarkan atau mengecualikan pada pintu yang hanya digembok, ya. Bainahu la yadur, maka kalau pintunya hanya sekedar digembok itu tidak membahayakan. Ini betul-betul permanen ditutup, maka tidak sah sholatnya. Lanjut, aukana atau adanya man itu sukhton berada di genteng di lantai atas, tapi la marqa yang tidak ada tangga itu mewujud lahu bagi sukht minhu dari abanian bangunan, atau dia berada di lantai atas tetapi tidak ada tangga yang bisa dia turun dari lantai atas tersebut. Maka dengan demikian fala tasihu, maka tidaklah sah apa al-qudwatu bermakmum idla ijtima'a, karena tidak adanya berkumpulnya antara imam dengan makmum hina idin dalam kasus kana man bibina'in fihi la yang babu ilaihi, ya, dalam kasus yang dua kasus tadi. Kama lawakofa, seperti masalah ketika berdirinya kama lawakofa, seperti masalah berdirinya makmum. Kama lawakofa, sama seperti halnya masalah berdirinya makmum wara'a syubakin, ya, di belakang pintu jeruji besi, ya, wara'a syubakin, di belakang jeruji besi, ya, kerangkeng bijidaril masjidi, yang ada di tembok masjid. Wala yasilu, dan tidak bisa sampai siapa makmum ilahi kepada imam illa bi azwirarin, kecuali dengan membengkokkan, awin itofin, atau dengan berpaling, bi ayyan hariba, dengan gambaran berpalingnya makmum an jihatil kiblati, dari arah kiblat. Lau arada, apabila menghendaki siapa makmum ad-dukhula, pada masuk ilaihi, menuju imam. Sama seperti permasalahan ketika seorang makmum yang sholat di belakang tembok masjid dan di dalam jeruji besi, dan dia tidak bisa masuk tembus menuju imam kecuali hanya dengan membengkokkan jeruji besi tersebut, atau dia bisa menuju imam tetapi dengan cara memalingkan dirinya dari arah kiblat, awin itofin bi ayyan hariba, atau dia berpaling dengannya imammu, ya, dari arah kiblat apabila dia ingin menuju pada imam. Maka dalam kasus seperti ini si makmum tidak sah berjamaahnya, ya. Kemudian walau kana, dan apabila adanya siapa ahaduhuma, salah satu imam dan makmum itu fihi, di dalam masjid, masjidi, maksudnya di dalam masjid, wal akharu, dan adanya yang lain itu kharijahu, di luar masjid, ya. Kemudian kasus yang kedua, apabila salah satu dari imam dan makmum di dalam masjid
dan yang satunya di luar masjid, bisa imamnya, bisa makmumnya. Maka di sana disyaratkan syurita, maka disyaratkan syurita, maka disyaratkan ma'akur bil masafati, ma'akur bil masafati, beserta dekatnya jarak antara imam dan makmum, bi alla yazida, dengan gambaran tidak melebihinya, bi alla yazida, dengan gambaran tidak melebihinya apa perkara bainahuma, yang diantara imam wal makmum, ala sulusu mi'ati dira'in, atas 300 dira', takriban secara takribnya, secara kira-kiranya ya. Syarat ketika jamaah yang dilaksanakan ini, yang satu di dalam masjid, yang satu di luar masjid. Bisa imamnya di dalam masjid atau makmumnya di dalam masjid, berarti makmumnya bisa di luar masjid, imamnya juga bisa di luar masjid. Maka di situ yang pertama disyaratkan di dalam berjamaah tersebut, jarak antara imam dengan makmum tidak boleh melebihi 300 dira' takriban, dengan kira-kira satu dira' sama dengan satu tangan, tinggal dihitung sampai dengan 300 Nah kalau lebih dari 300 dira' maka jamaahnya tidak sah, tidak boleh melebihi dari 300 dira'. Syurita, apa yang disyaratkan? Ada muhailin, tidak adanya penghalang, bainahuma, di antara imam dan makmum. Ada muhailin, tidak adanya penghalang, bainahuma, di antara imam dan makmum, yamna'u, yang mencegah apa hail, mururan, pada liwatnya makmum, au ru'yatan, atau melihatnya makmum. Disyaratkan tidak ada penghalang di antara keduanya yang bisa mencegah lewatnya makmum menuju imam atau melihatnya makmum kepada imam. Ya, kalau ada penghalang yang bisa menghalangi makmum menuju imam, maka sholatnya tidak sah, atau makmumnya tidak bisa melihat daripada gerakan imam, baik melalui perantara shop atau mubalik, maka juga sholatnya tidak sah. Jadi harus tidak adanya penghalang. Yang tadi saya katakan, penghalangnya dengan sekiranya si makmum ya tidak bisa menuju pada imam kecuali dengan merusak penghalang atau dengan memalingkan dirinya dari arah kiblat, baru dia bisa menuju imam. Maka kalau dalam kasus seperti itu jamaahnya tidak sah. Ya, ada jalan untuk menuju imam, tetapi syaratnya dia memalingkan dirinya dari arah kiblat, berarti jalan ke belakang. Maka dalam kasus seperti ini jamaah yang di luar tersebut sholatnya tidak sah, karena untuk menuju kepada imam dia harus memalingkan dirinya dari arah kiblat. Berbeda kalau jalannya itu lurus atau menyamping ke kanan atau menyamping ke kiri, itu boleh lurus, belok dulu, lurus, belok lagi, baru sampai ke imam, boleh. Yang penting dia tidak sampai memalingkan dirinya dari arah kiblat. Yang tidak boleh gitu ya. Bisa menuju imam tapi dia mundur ke belakang, nah ini gak sah nih ya, karena dia memalingkan dirinya dari arah kiblat. Atau dia jalan tetap lurus tapi dengan cara merusak daripada penghalangnya, seperti tadi jalan kerangkeng atau menjebol tembok baru bisa, itu tetap juga tidak sah. Jadi syaratnya kalau antara imam dan makmum ini yang satu di dalam masjid, yang satu di luar masjid, syaratnya tidak ada penghalang di antara keduanya yang bisa mencegah sampainya makmum menuju imam atau melihatnya makmum pada imam. Au wuquf wahidin, atau berdirinya satu orang, minal makmumina, dari makmum-makmum yang ada,
khida'a mangfadin, pada tempat yang menyesuaikan, yang meluruskan pada jalan yang menerus menyambung. Bilha ini di dalam penghalang. Inkana apabila didapati apa masalah, inkana apabila didapati apa manfaat jalan terus tersebut, atau ada penghalang tetapi ada face sedikit ya, di penghalang tersebut boleh ya, caranya dengan menaruh satu makmum di penghalang tersebut, yang sekiranya makmum-makmum yang di luarnya ini bisa melihat gerakan imam dengan melihat makmum yang berdiri di pintu masa tidaknya. Misalkan kasusnya di dalam berjamaah itu suara imam gak kedengeran, ada speakernya ya, kemudian makmum terlalu banyak sampai keluar luar. Sedangkan masjid tertutup rapat. Kalau masjid sekarang kan rapat semua rata-rata, nggak kelihatan dari luar. Nah, caranya bagaimana? Caranya salah satu dari makmum berdiri di depan pintu ya, agar makmum yang ada di luar bisa melihat gerakan imam melalui makmum yang berdiri di depan pintu. Itu maksudnya. Kama idza kana, contohnya seperti halnya adanya makmum dan imam, dan makmum itu bibina ini di dalam dua bangunan ya, maka caranya seperti tadi, harus ada penyambung, satu orang yang menyambungkan antara imam dengan makmum. Kasuhnin, seperti berada di latar, wasupati dan di emperan, dari rumah, yang satu di dalam rumah, satu di emperannya. Aukana, atau seperti masalah ketika adanya, aukana, atau seperti masalah ketika adanya siapa ahaduhuma, salah satu imam dan makmum itu bibinain, berada di bangunan, wal akharu, dan yang lainnya itu bifaudoin, berada di tanah lapang, yang satu dalam bangunan, satu di luar bangunan. Fayushtaratu, maka disyaratkan aidan, sama seperti halnya qaunu ahadihima fil masjid wal akhar fil bina, yaitu tidak adanya penghalang bainahuma yamna'u mururan wa ru'yatan. Sudah di dalam permasalahan ini, ai idza kana fi bina'aini au ahadihima fi bina'in wal akharu bi fadha'in, disyaratkan harus tidak adanya penghalang, dan ya masalahnya jarak antara imam dan makmum tidak melebihi dari 300 di guna. Di dalam permasalahan ini yustaratu apama perkara marra yang telah lalu atau di atas ya, disyaratkan di dalam kasus seperti ini, yaitu yang telah dijelaskan di atas tadi. Wa in hala, maka apabila ya menghalang-halangi apama perkara yamna'u, yang bisa mencegah apama mururan, pada lewatnya makmum. Bain hala, maka apabila menghalangi apama perkara yamna'u, yang bisa mencegah apama mururan, pada lewatnya makmum. Contohnya kasyubakin, seperti kerangkeng atau jeruji besi, au ru'yatan, atau bain hala ma yamna'u ru'yatan, atau pada melihat ya, ma yamna'u mururan wa ru'yatan sana ya, atapnya fa'in hala ma yamna'u mururan aw ru'yatan, atau perkara yang mencegah dari melihat. Contohnya kababin, seperti pintu mardudin yang ditutup. Wa illam yughlaqu, walaupun tidak dikunci. Apa? Dubbatuhu, gemboknya bab
liman aihi karena mencegahnya bab al-musyahadati pada melihat imam. Nah, ini kasus yang kedua, sesuatu yang bisa mencegah dari pandangan melihat pada imam. Contohnya seperti pintu yang ditutup, ya, walaupun nggak digembok, tetapi bisa menghalangi pandangan makmum kepada imam. Wa illam yamna, walaupun tidak mencegah bab al-istitraq pada mendatangi imam, walaupun pintu tersebut tidak menghalangi makmum untuk bisa mendatangi imam, bisa dibuka, bisa sampai, ya, tetapi dia tidak bisa melihat. Wa misluhu, dan itu semisal bab, ya sama seperti pintu yang ditutup. As-sitru, adapun selampu, al-murkha yang diselembrehkan. Apa diselembrehkan bahasa kita? Selampu, satir yang ditutup. Aulam yakif, atau tidak berdirinya syabahadun seseorang hida'a mangfadin di dalam tempat yang, ya, menyesuaikan dengan jalan terusnya, menembusnya imam kepada imam, hida'a mangfad, ya, ya, yang menyesuaikan pada tempat jalan terusnya makmum menuju imam di pintu, ya. Jawabnya lam yasihha, maka tidaklah sah apa al-iktida'u bermakmum bihima di dalam suratain. Maka dalam dua kasus ini bermakmum dalam keadaan seperti itu tidaklah sah di hukumnya. Yaitu kapan? Inhala ma yamna'u mururan, yaitu apabila ada perkara yang bisa mencegah pada lewatnya makmum menuju imam, seperti halnya driji besi atau kerangkeng, atau di dalam bangunan tembok yang nggak ada pintu jalan terusnya, atau bisa lewat tapi dengan memalingkan dirinya dari arah kiblat, atau ada penghalang yang bisa menghalang ru'yatan pada melihatnya makmum pada imam. Contohnya seperti pintu yang ditutup rapat walaupun tidak dikunci, yang bisa mencegah melihatnya makmum pada imam, itu ditutup sehingga makmumnya tidak bisa melihat imam, walaupun, ya, makmumnya bisa menuju pada imam, ada jalan terusnya, ya, karena pintunya tidak digembok, ya. Wa illam yamna, nah ini wa illam yamna al-istitraq, walaupun pintu tersebut tidak mencegah sampainya makmum pada imam. Dan semisal dari pintu, ya, yaitu satir yang menjadi penghalang. Nih, hati-hati nih kalau kita buat satir antara jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan. Kalau satirnya di luar, berarti dia masih berada di luar bangunan masjid. Maka kalau satirnya ini bisa menghalangi dari pandangan, ya, makmum kepada imam atau makmum yang ada di depan makmum yang berada di satir, maka sholatnya tidak sah. Atau tidak adanya orang yang berdiri di pintu yang menjadi isyarat bagi makmum yang ada di luar, maka dalam kasus-kasus seperti ini bermakmum dalam keadaan seperti itu dihukumi tidak sah, ya. Wa idza waqafa, dan ketika berdiri siapa ahadun seseorang minal ma'mumina dari para makmum hida al-mangfad pada tempat yang menjadi jalan terusnya imam makmum, ya, hatta yara, sehingga melihat, ya, siapa ahad, hatta yara, sehingga melihat siapa ahad al-imama pada imam, au ba'daman, atau sebagian orang mahu yang bersama imam, fi bina'in, di dalam bangunannya imam, fi bina'ihi, di dalam bangunannya imam, fahina idin, maka dalam kasus seperti ini, ya, ya,
tasihu sah apa sholatu man sholatnya seseorang bil makani yang ada di dalam tempat al akhari yang lain, ya, tempat yang berbeda dengan tempatnya imam, tabaan hal yang mengikutinya man dihadal musyahidi pada ahad atau seseorang tadi yang berdiri, ya, yang melihat pada imam, bahwa maka adapun musyahad orang yang berdiri di pintu tersebut fi haqqihim di dalam haknya man makmumin, ya, para makmum yang di luar itu kal imami seperti imam. Jadi orang yang berdiri di pintu yang menjadi perantara bagi makmum yang ada di luar atau di bangunan lain, posisi makmum yang berdiri di pintu ini posisinya menjadi imam bagi makmum yang ada di luar, karena dialah yang memberikan isyarat kepada kita atas gerakan dari imam. Hatta la yajuzu sehingga tidak diperbolehkan alaihi atas makmumin yang ada di luar fil wukufi di dalam berdirinya, nggak boleh, ya, makmum yang di luar berdiri di depannya pengisyarah kita atau orang yang ada di pintu tersebut. Wal ihrami dan juga di dalam takbiratul ihram berdirinya tidak boleh, ya, berada di depan makmum yang menjadi perantara tersebut. Takbiratul ihramnya pun tidak boleh mendahului takbiratul ihram orang yang ada di pintu yang menjadi perantara dari gerakan imam, karena posisi makmum yang ada di belakang tersebut ini seperti imam. Wala ba'sa dan tidaklah bahaya atau tidak apa-apa bitaqaddumi sebab mendahului alaihi atas musyahid fil af'ali di dalam gerakan sholat. Sedangkan di dalam gerakan sholat ini nggak apa-apa, kita ruku duluan daripada dia, itu nggak apa-apa. Wala yadurruhum dan juga tidak membahayakan bagi makmumin apa butalanu sholatihi batalnya sholatnya manfaat orang yang berdiri di pintu tadi ba'da ihramihi setelah takbiratul ihramnya, manfaat orang yang ada di depan pintu al-aujahi menurut qaul aujah farad dirihi seperti halnya tidak membahayakannya, ya, menutupnya angin, ya, farad dirihi seperti halnya tidak membahayakannya menutupnya angin al-baba pada pintu asna'aha di dalam pertengahan sholat, sama seperti ketika kita berjamaah di luar tiba-tiba pintu menutup angin tuh, angin menutup pintu, ya, maka itu juga tidak membahayakan karena terjadinya penghalang tersebut ketika di dalam sholat. Ya nahu karena sesungguhnya sya'an itu yuktafaru diampuni tidak apa-apa bidawami di dalam keadaan dawa berlalu, dalam keadaan berlanjut, keadaan terus. Apama perkara la yuktafaru yang tidak diampuni apama bil ibtidai dalam keadaan permulaan. Di awal tidak diampuni tapi ketika sudah berjalan itu enggak apa-apa, ya, termasuk dari hal yang tidak membahayakan. Barqul law waqafa apabila berdiri siapa ahaduma salah satu imam dan makmum fi uluwi di tempat yang tinggi wal akharu dan berdiri siapa yang lainnya fi suflin di tempat yang rendah, usturito maka disyaratkan apa adamul hailulati tidak adanya penghalang wala muhadatu qadamil a'la dan tidak disyaratkan, ya, muhadah sesuainya, ya, dua telapak kakinya man yang berada di atas, ya, la muhadatu qadamil a'la tidak disyaratkannya
cocoknya atau sesuainya dua telapak kakinya orang yang ada di atas, roksal asfali, pada kepala orang yang ada di bawah. Enggak disyaratkan kaki kita yang jamaah di atas ini harus pas di atas kepala orang yang ada di bawah. Maksud seperti itu dia disyaratkan. Ya, kalau berjamaahnya yang satu di atas, yang satu di bawah. Wa ikana, walaupun adanya ya makmum dan imam itu bi ghairi masjidin, di dalam selain masjid, itu bi ghairi masjidin, di luar masjid. Alamat atas keterangan dalla yang menunjukkan alaihi pada ma kalamur raudhati, kalam kitab raudhah wa asliha, dan asal daripada raudhah, wal majmu'i, dan kitab majmu', khilafan berbeda li jam'in bagi golongan mutaakhirin yang akhir-akhir. Wa yukrahu, dan dimakruhkan apa irtifa'u ahadihima, lebih tingginya salah satu daripada imam dan makmum alal akhari, atas yang lainnya, bila hajatin, dengan tanpa hajat, ya, walau fil masjidi, walaupun adanya irtifa itu di dalam masjid. Jadi makruh hukumnya sholat di atas tingkat, ya, walaupun itu di dalam masjid, bila hajat. Kalau tanpa adanya hajat lah, kalau mau tempatnya sempit, ya, mau nggak mau kita harus di atas, boleh di atas. Usahakan kalau sholat Jumat itu jangan pilih di atas, diisi dulu di dalam. Ini dalam belum penuh, ke atas dulu. Ya, tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan, di atas itu makruh. Ya, makruh walaupun di dalam masjid. Titik. Lanjut, wa minha, dan itu di antara daripada syurutul jamaah. Ya. Di antara daripada syarat jamaah selanjutnya adalah muwafaqatun. Adapun wa minha, dan itu di antara daripada syurut muwafaqatun, adapun cocoknya makmum dan imam. Muwafaqatun, adapun cocoknya makmum dan imam fi sunanin, di dalam sunah-sunah. Ya. Tabkhusyu, yang dianggap merusak, tabkhusyu yang dianggap jelek atau rusak, apa mukhalifatun, berbeda, fiha, di dalam sunnah, fi'lan, dari segi mengerjakannya, autarkan, atau meninggalkannya. Batabdulu, maka menjadi batal apa sholatu man, sholatnya seseorang. Waqa'at, yang terjadi bainahu, di antara imam, wa bainahu, di antara man, wa bainal imami, dan di antara imam, apa mukhalafatun, perbedaan, fi sunnatin, di dalam sunnah. Ya, di antara lagi daripada syarat berjamaah adalah menyesuaikannya makmum dengan imam, atau cocoknya makmum dengan imam di dalam sunnah yang kalau terjadi perbedaan ini dianggap merusak jamaah, baik di dalam mengerjakan atau meninggalkan. Maka sholat seperti ini kalau terjadi perbedaan, makmumnya sholatnya tidak sah atau menjadi batal. Kita contohkan. Contohnya kasajati tilawatin, seperti halnya sujud tilawah. Fa'alaha, yang mengerjakan pada sujud tilawah siapa? Al-imamu, imam. Wa tarokaha, dan meninggalkan pada sajdatut tilawah siapa? Al-makmumu, makmum. Amidan, halim menyengaja siapa? Makmum. Aliman, dan mengetahui siapa? Makmum. Bitahrimihi, dengan keharamannya tarku sajdatit tilawah. Ini kasus seperti ini. Imamnya sujud tilawah, tapi makmumnya tidak melakukan sujud tilawah. Maka ketika kasus seperti ini terjadi, kalau makmum tidak mufaraqah, maka makmum sholatnya tidak sah. Karena terjadi perbedaan di dalam masalah sunnah yang
terjadi mukhalafahnya, ini dianggap merusak. Imamnya mengerjakan sujud tilawah, makmumnya tidak melakukan sujud tilawah, ini kan terjadi perbedaan. Maka kalau ini terjadi, maka sholatnya si makmum tidak sah karena terjadi perbedaan di dalam sunnah yang dianggap berbedanya ini bisa merusak. Maka caranya biar nggak batal bagaimana? Ya dengan cara mubarak. Dia tahu ya tentang keharamannya dan dia menyengaja. Dan juga watasyahudi awalin, dan seperti halnya tasyahud awal, fa'alahu yang melakukan pada tasyahud awal siapa al-imamu imam, wa tarakahu dan meninggalkan pada tasyahud awal siapa al-makmumu makmum, ya. Au tarakahu atau meninggalkan pada tasyahud awal siapa al-imamu imam, wa fa'alahu dan melakukan pada tasyahud awal siapa al-makmumu makmum, ami dan halim menyengaja siapa makmum, aliman dan juga mengetahui tentang keharamannya. Nah ini kasus-kasus yang bisa mengakibatkan batalnya sholat daripada makmum. Wa in lahiqahu, walaupun ya, mengikuti atau menyusul siapa makmum pada imam alal qurbi, atas masa yang sebentar, ya. Haitsu lam yajlis, dengan sekiranya belum duduk siapa al-imamu imam lil istirahat, karena duduk istirahat. Nah ini ya. Jadi kasusnya si imam tidak melaksanakan tasyahud awal, sedangkan makmum melaksanakan tasyahud awal, dan dia menyengaja serta mengetahui tentang keharaman daripada tasyahud awal ketika imamnya tidak melakukan, walaupun ya tidak lama dia menyusul gerakan imam, tetap ya itu bisa membatalkan daripada jamaahnya karena terjadi perbedaan. Imamnya tidak tasyahud awal tapi makmumnya tasyahud awal, walaupun nanti setelah tasyahud dia masih dapat imam dalam keadaan berdiri, tetap itu bisa membatalkan. Haitsu, nah ini ada poinnya, haitsu lam yajlis, dengan sekiranya si imam ini tidak duduk istirahat. Kalau imamnya sempat duduk istirahat, ini tidak apa-apa. Habis sujud selesai, kemudian pengen tasyahud awal, imam tidak tasyahud awal tapi dia duduk istirahat dulu. Habis duduk istirahat sebentar langsung berdiri. Nah makmumnya membaca tasyahud awal. Nah dalam kasus seperti ini, makmum yang membaca tasyahud awal ini dikatakan sah jamaahnya. Nanti ada pembahasannya ya. Liuduli, karena berpindahnya makmum ya, an fardil mutaba'ati, dari kewajiban mengikutinya makmum. Alasan tidak sahnya ya ketika imam tidak melakukan tasyahud awal tapi makmum melakukan tasyahud awal. Alasan kenapa? Karena berpindahnya makmum dari kewajibannya mengikuti imam ila sunnati, kepada hal yang disunahkan. Kewajiban seorang makmum adalah mutaba'ah, mengikuti imamnya. Kok tetapi dia malah melakukan hal yang disunahkan, yaitu duduk tasyahud awal. Padahal kewajiban seorang makmum adalah mengikuti imam untuk berdiri, yaitu meninggalkan tasyahud awal. Kalau dia tidak mufaraqah, maka sholatnya tidak sah. Amma idza lam tafhush, adapun ketika tidak dianggap merusak apa al-mukhalafatu, perbedaannya imam ya, berlawanan dengan imam, fiha, di dalam sunnah fala yadurru, maka tidak membahayakan apa al-ityanu, mendatangkan bis sunnati, dengan sunnah. Sedangkan ketika terjadi perbedaan antara imam dengan makmum ini dalam sunnah yang tidak dianggap merusak, maka
Kalau si makmum mengerjakan sunnah tersebut imamnya tidak, ini tidaklah membahayakan, dalam artian tidak membatalkan jamaah. Contohnya kakunutin, seperti halnya kunut. Adraka yang mendapati siapa makmum ma'al ityani beserta mendatangkannya makmum bihi dengan kunut. Ya, al-imamu, siapa al-imamu? Imam fi sajdatihi, di dalam sujudnya imam al-ula yang pertama. Ini kak kunutin seperti kunut. Adraka yang mendapati siapa makmum ma'al ityani beserta mendatangkan bihi dengan kunut. Ya, siapa al-imamu fi sajdatihi, dalam sujudnya imam al-ula yang pertama. Wa faraqa, dan berbeda dengan kunut at-tasyahud al-awwali, yaitu tasyahud awal. Bianahu, bahwa sesungguhnya makmum bihi di dalam tasyahud awal itu ahdasa, melakukan perbuatan baru siapa makmum qu'udan, halai duduk, lam yaf'alhu, yang tidak melakukan pada qu'ud siapa al-imamu imam. Wahada, adapun hal ini mutakhalifu lil qunut, berbeda dengan kunut. Itu innama tawala, sungguh memanjangkan pada hada ma perkara, memanjangkan apa hada ma pada perkara kana yang ada itu bi dalam ma siapa al imamu imam. Fala fuhsya, maka tidak dianggap merusak apa mukhalafah. Fala fuhsya, maka tidak dianggap merusak apa mukhalafah. Kada seperti halnya ada mudarar, tidak membahayakan, layak dulu tidak membahayakan juga apa alityanu, mendatangkan bitasyahudil awali, dengan tasyahud awal. Injarasa, ini apabila duduk siapa imamuhu, imamnya makmum, lil istirahat, karena duduk istirahat. Di anak dor, karena sungguhnya ya perkara yang membahayakan itu innama huwa, sesungguhnya makmum, ya itu innama huwa, sesungguhnya makmum itu ihdasu julusin, memperbaharui duduk, lam yaf'alhu, yang tidak melakukan pada julus siapa al-imamu imam. Sedangkan kalau imamnya duduk istirahat, dia melakukan satu perbuatan sunnah tapi tidak melakukan tasyahud awal, maka dalam kasus seperti ini makmumnya baca tasyahud awal boleh. Wa illa, dan apabila tidak julus julus lil istirahat, lam yajuz, maka tidak diperbolehkan apa ityanul tasyahudul awal lil makmum. Wa abdala, dan membatalkan apa ityanut tasyahud sholatal limi, sholatnya makmum yang mengetahui, al-amidi, yang menyengaja, malam yanwi, selama tidak niat siapa makmum mubarakatahu, pada memisah dari imam. Wa huwa, adapun mazkur minal mubarakah itu firaqun, mubarakah bi udrin, sebab adanya udur. Wa yakunu, maka adanya firaq itu aula, lebih utama. Wa idza lam yafraq wallahu a'lam bishawab. Baca.